az-zuhud. Zuhud yaitu memandang dunia adalah dengan pandangan kecil, memandang akhirat dengan pandangan keagungan. Itu adalah zuhud. Ketika dibacakan tentang masalah zuhud, maka beliau Habib Syekh Al-Idrus berkata, siapa ya orang yang serius dan sungguh-sungguh ini sekarang? Serius untuk menanamkan zuhud dalam hati. Dikatakan oleh sebagian orang ahli tasawuf, la an ara syaitanan fi baiti khairun li min an ara wisada. Aku menemui setan di rumahku itu masih lebih baik daripada aku menemui bantal, kata dia. Kenapa? Kalau setan udah jelas dia akan sanggup untuk melawan, karena dia orang yang ahli ibadah kepada Allah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan gak berkutik sama dia. Tapi kalau bantal ini membuat orang untuk banyak tidur, karena itu dia gak senang dengan kelihatan bantal. Nah, ini mengurangi waktu saya ini. Kalau sudah banyak tidur berarti lebih panjang lupanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghargai waktunya adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zuhud ini adalah timbul daripada iman. Semakin kuat iman, semakin dia memandang dunia ini adalah hina. Akhirat adalah tujuan utama. Mudah-mudahan Allah memperkuat iman kita. Iman ini kalau sudah masuk ke lubuk hati, suwaida al-galab, lubuk hati, hati yang paling dalam, membuat manusia tadi itu akan menjadi enteng segala keberatannya dalam ibadah. Ibadah ini menjadi enteng, tidak ada yang berat. Walaupun khatam Quran dalam satu majlis, dia akan siap maju setiap saatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu masih ada di bagian atas hati, belum masuk, belum menembus ke bagian dalam, ke sanubari, maka tetap aja ibadah terasa berat. Jadi kita ini harus mengalahkan nafsu dulu, nafsu kita, perang. Mau sholat berjamaah, perang. Mau baca Quran, masih perang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, nikmat jadinya. Panjang pun dia terasa nikmat, banyak pun dia terasa nikmat. Nah, karena itu berusahalah untuk iman itu betul-betul mantap dan masuk ke sanubari. Maka tidak ada yang merasa berat. Sholat merasa ringan, malah nikmat di dalamnya. Baca Quran merasa ringan, malah nikmat di dalamnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah pada hakikatnya. Diceritakan bahwa pernah Nabiullah Isa alaihi salam di padang pasir, tanah dataran yang luas, kok turun hujan deras. Mau bernaung Nabiullah Isa, dilihat, oh ada gua. Masuk di gua, ada macan dan serigala di situ. Waduh, nggak jadi. Oh, dilihat ada satu tempat begitu. Nah, mungkin di situ. Mau berenang di situ, ada seorang perempuan. Enggak, Pak, enggak boleh dah. Orang perempuan ajnabiyah kok dimasuki tempatnya, nggak bisa. Akhirnya dalam hati Nabi Allah Isa, ya Allah, Engkau berikan kepada hewan pun tempat untuk ia tinggali. Aku di mana tempatku ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, tempatmu adalah di Firdausul A'la. Sekalipun kamu tidur di atas tanah di dunia, sekalipun kamu menjadikan bulan itu sebagai lampu di malam hari kamu, sekalipun kamu tadi itu pakaian hanya yang melekat ada di tubuh kamu, sekalipun kamu tadi itu adalah
tidak mempunyai apa-apa di atas dunia, karena Nabiullah Isa ini orang yang zuhud, nggak mau apa-apa di dunia, rumah pun nggak punya. Maka Allah menyatakan tempat kamu ada di Firdaus A'la. Tahukah kamu, Nabi Isa belum kawin ya, tahukah kamu bahkan aku buat walimah untuk perkawinan kamu nanti ada di surga wahai Isa, dengan 400 atau 4000 hari perayaannya, sampai 400 atau 4000 hari. Sehari di akhirat itu saudara, umur dunia semuanya 7000 tahun. Jadi perayaannya sangat meriah sekali. Kenapa? Karena kezuhudan Nabiullah Isa. Satu saat Nabiullah Isa tidur. Nabiullah Isa tidur. Dia kepingin tidur lebih enak, ngambil batu untuk jadi bantalnya. Langsung ditegur, langsung kelihatan setan tertawa, senang setan. Loh, kenapa kamu tertawa? Enggak, ente mulai menikmati tidur kata dia. Enggak apa-apa, teruskan aja. Langsung dilempar itu batu ya. Akhirnya Nabiullah Isa tidur tanpa bantal. Ini adalah menggambarkan bagaimana tidur tadi itu sebenarnya menyita waktu kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita gimana? Kalau nggak tidur ngeluh anak katanya. Ya, tidur secukupnya. Jangan berlebihan. Tidur secukupnya, jangan berlebihan. Nah, dari tidur secukupnya nanti kalau kamu kurangi bisa, jangan langsung guling ini nanti. Jangan langsung, kalau kamu kurangi nanti bisa, nggak ada masalah. Tidur secukupnya. Tapi kalau sudah kamu biasakan banyak tidur, maka kamu akan menjadi orang yang berat beribadah dan senang dalam keadaan ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa menghargai waktu kita, jadikan waktu kita untuk banyak berzikir, dan Allah memberikan kenikmatan dalam zikir kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin.